Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya mahasiswi dari program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi sebagaimana untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Muhammad Alfa Muiz MAPD. Selamat menyaksikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengajak adik-adik semua untuk kita sama-sama belajar bagaimana tata cara berwudu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kalau misalnya kita mau sholat atau hendak melakukan sholat, hal yang pertama yang harus kita lakukan ialah bersuci terlebih dahulu. Tubuh kita harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kamu apabila ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, selain kita harus membersihkan tubuh baik dari hadas besar ataupun hadas kecil, ketika kita ingin melakukan sholat, pakaian yang kita gunakan haruslah bersih dan tidak terkena najis. Ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Mudatsir ayat 4 dan 5, dan bersihkanlah pakaianmu dan jauhilah perbuatan yang kotor atau dosa. Nah, meskipun kita sudah mandi, kita sudah bersih, ketika kita ingin melakukan sholat, kita juga diwajibkan untuk berwudu. Nah, apa itu wudu? Nah, wudu ialah menurut istilah bersih dan indah. Sedangkan menurut bahasa, wudu ialah peribadatan kepada Allah yang harus membersihkan 4 bagian anggota tubuh: muka, pergelangan tangan, kedua pergelangan tangan, kepala, dan juga kedua kaki. Nah, dapat kita simpulkan bahwa wudu ialah salah satu cara mensucikan diri dengan menggunakan air. Nah, bagaimana jika kita tidak ada air? Jika tidak ada air, kita bisa menggunakan debu sebagai pengganti air atau disebut dengan tayamum. Wudu ini juga memiliki rukun dan aturannya. Apa saja rukun-rukun wudu? Rukun wudu. Pertama yaitu berniat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang keenam tertib dan membaca doa. Selanjutnya, tata cara berwudu. Yang pertama yaitu membaca bismillah dan berniat berwudu. Bagaimana bunyi niat berwudu? Saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna wudu bagi yang tidak menyebutkan nama Allah di atas wudunya. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Selanjutnya, yang kedua yaitu membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali dengan membasuh sela-sela jari. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau telah ditanya tentang wudunya Rasulullah SAW, maka beliau menuangkan air dengan tangannya lalu membasuh tangannya 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berwudu,
maka sela-sela atau celah-celah dari jari jemari kedua tanganmu dan kaki kamu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Tirmizi. Tata cara berwudu yang ketiga yaitu berkumur-kumur dengan air dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengenai sifat wudu Rasulullah SAW bahwa apabila Rasulullah SAW berwudu maka beliau berkumur-kumur. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Kemudian yang keempat yaitu memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari kamu berwudu maka hendaklah ia memasukkan air ke dalam hidungnya lalu kemudian ia mengeluarkannya kembali. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Kelima yaitu membasuh wajah sebanyak 3 kali. Dari Humron bin Aban berkata bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sewaktu mengajarkan sifat wudhu Nabi adalah beliau membasuhkan mukanya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang keenam yaitu membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berwudu beliau meratakan air hingga sampai ke sikunya. Hadis riwayat Daruqutni dan Baihaqi. Kemudian yang ketujuh yaitu mengusap sebagian kepala atau rambut sebanyak 3 kali. Dari Syaqi bin Salamah berkata, aku melihat Utsman radhiyallahu anhu mengusap kepala 3 kali lalu berkata, beginilah aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Kedelapan yaitu membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Dari Abdullah bin Amr menuturkan tentang sifat Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memasukkan kedua jari telunjuk beliau ke dalam telinga dengan kedua ibu jari tangan beliau. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Selanjutnya ke-9 yaitu membasuh telapak kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali, diikuti dengan sela-sela membasuh jari jemari kaki. Nah, dari Humron berkata bahwa aku melihat Utsman radhiyallahu anhu beliau membasuh kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh yang kiri juga demikian. Kemudian beliau berkata, beginilah aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dari Al-Mustawid radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW apabila berwudu beliau menggosok-gosokkan celah-celah jari jemari kedua kaki dan juga kelingkingnya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, yang terakhir tata cara berwudu yaitu tertib dan membaca doa setelah berwudu. Berikut doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Baiklah adik-adik semuanya,
sekian materi kita tentang berwudu pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari setan. Kita hanyalah korban. Saya Sri Wahyuni, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.